Bagi saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha. Tak hanya laki-laki yang diberi kepercayaan oleh Prabowo Subianto masuk di jajaran Kabinet Merah Putih, tetapi sejumlah wanita juga turut diberi kesempatan untuk menunjukkan potensi mereka. Tentu saja, masyarakat Indonesia sangat menantikan gebrakan baru dari wanita-wanita pilihan ini, sesuai tupoksi yang diamanahkan oleh Presiden. Nah, siapa sajakah mereka? Berikut ini Sri Kandi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Prabowo Gibran. Sri Mulyani. Kita mulai dari sosok Sri Mulyani. Ekonom terkemuka yang satu ini kembali diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kursi penting di Kabinet Merah Putih sebagai Menteri Keuangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Presiden ke-8 Indonesia tak mau ambil resiko dengan memilih orang lain mengelola keuangan negara. Memang tak bisa dibantah bahwa Sri Mulyani adalah sosok sentral di bidang keuangan di masa pemerintahan Jokowi. Sampai-sampai ia diminta pulang oleh Presiden Jokowi ke Indonesia untuk mengisi kabinetnya. Sebab kali itu ia masih menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia dari tahun 2010 sampai 2016. Nah, sejak tahun 2016 sampai 2024, Sri Mulyani pun dipercaya oleh Presiden Jokowi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Mutia Hafid. Mantan jurnalis Metro TV ini dipercaya oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Digital di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya juga Mutia Hafid, kader Partai Golkar ini menjabat sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2010, menggantikan Burhanuddin Napitupulu yang meninggal dunia. Jadi terhitung sudah 4 periode Mutia Hafid duduk di kursi DPR RI. Kursi menteri untuk Mutia Hafid ini bukan tanpa alasan. Sebab selama ini sebagai Ketua Komisi 1 DPR RI yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen, ia seringkali kontak dengan Pak Prabowo kala menjabat sebagai Menhan. Semoga saja amanah ya guys. Widianti Putri Wardana. Sosok wanita yang satu ini dipercaya menjabat sebagai Menteri Pariwisata di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Bisa dibilang Widianti Putri Wardana bukan orang sembarangan di tanah air. Ia merupakan anak dari pengusaha sukses yang bergerak di sektor energi dan batu bara, Wiwoho Basuki, dan istri dari eksekutif bisnis Indonesia, Wisnu Wardana. Nah, saat ini Widianti Putri juga menjabat sebagai komisaris di PT Teladan Aprima Agro. Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia periode 2018-2024. Menarik nanti terobosannya di bidang pariwisata. Rini Widiantini. Wanita satu ini juga dipercaya menduduki kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PANRB di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Cakupan pekerjaan ini bukan hal baru bagi Rini Widiantini. Sebab sebelumnya ia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak tahun 2022 sampai 2024. Bahkan ia sudah berkarir di kementerian tersebut sejak tahun 1997. Jadi sudah tahu banget ya, tetek bengek di kementerian ini. Tinggal menunggu aksi-aksi terbaiknya saja nih. Arifatul Hoiri Fauzi. Sri Kandi satu ini dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabinet Merah Putih. Jabatan ini dipandang buah hasil dari kinerja dan peran Arifatul Hoiri Fauzi sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 lalu. Di samping itu, Arifatul dipandang sebagai tokoh wanita teladan. Hal ini karena ia juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama dan anggota Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia. Semoga saja dirinya bisa membawa perubahan signifikan terutama dalam masalah-masalah perlindungan perempuan dan anak ya guys. Ripka Haluk.
Nah, wanita asal Papua ini bersama Bima Arya diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri mendampingi Tito Karnavian. Di Kabinet Merah Putih, salah satu wanita yang sebelumnya memiliki jabatan yang cukup mentereng. Ia pernah mengemban jabatan sebagai staf ahli Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menjabat Gubernur Papua Tengah sejak 11 November 2022 sampai 18 Oktober 2024, sekaligus Sekretaris Daerah Definitif. Berharap jabatan ini bisa membuatnya lebih gigih memperjuangkan situasi di tanah Papua ya guys. Stella Christie. Wanita dari kalangan profesional ini dipercaya oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Stella Christie memang seorang akademisi. Ia bahkan guru besar di Tsinghua University, Beijing, China. Tak main-main, latar belakang akademiknya sangat dahsyat. Ia meraih gelar sarjana di Harvard University dengan gelar magna cum laude with highest honor tahun 2004. Lalu meraih gelar magister dan doktoralnya di Northwestern University, Amerika Serikat pada tahun 2010 lalu. Ia pun dikenal sebagai profesor dan ilmuwan kognitif sains, dan tentu saja sepak terjangnya sangat dinantikan untuk kemajuan pendidikan di tanah air. Christina Aryani. Kader Partai Golkar ini diberi mandat oleh Presiden Prabowo menjabat sebagai Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Christina Aryani menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Di samping itu, wanita yang selalu tersenyum ini sebelum terjun di dunia politik menjalani karir profesional sebagai legal counsel, dosen fakultas hukum, dan executive director di berbagai perusahaan swasta. Diah Roro Esti. Wakil Bendahara Umum Partai Golkar ini diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Perdagangan di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Diah Roro Esti, Wakil Menteri termuda ini menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Nah, Diah Roro Esti ini berasal dari latar belakang politik yang cukup kuat. Ayahnya, Satya Widyayuda, adalah pengusaha dan juga politikus dari Partai Golkar. Cantik dan pintar, tak diragukan. Tinggal aksi nyata yang kita tunggu ya guys. Diana Kusumastuti. Sri Kandi satu ini diberi tugas oleh Presiden Prabowo sebagai Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Bisa dibilang Diana Kusumastuti merupakan seorang pejabat yang sudah 30 tahun lebih berkarir di Kementerian Bidang Infrastruktur yang selama 10 tahun belakangan dinamakan sebagai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Nah, pada tahun 2019 sampai sekarang, berbagai tugas penting telah dilaksanakan oleh mantan Dirjen Cipta Karya ini, seperti perencanaan Ibu Kota Negara IKN dan menyelesaikan 7 pos lintas batas negara atau PLBN di era Presiden Jokowi. Udah tepat gak nih Prabowo memilih Diana sebagai Wamen Pekerjaan Umum demi misi keberlanjutan? Komen di bawah ya. Veronica Tan. Wanita yang dikenal sebagai mantan istri dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mendampingi Menteri P3A Arifatul Khoiri Fauzi yang sebelumnya Mimin telah bahas. Nah, kiprah Veronica Tan dalam dunia sosial sebenarnya tak bisa dipandang sebelah mata. Saat masih menjadi istri Ahok, ia pernah menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia atau YKI DKI Jakarta dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi DKI Jakarta. Setelah itu ia tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan juga menjalankan bisnis di bidang impor daging melalui perusahaannya Alfa Agro Indonesia. Kinerjanya di Kementerian P3A layak dinantikan. Isyana Bagus Oka. Kader Partai Solidaritas Indonesia ini dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Nah, sebelum terjun di dunia politik tanah air, Isyana Bagus Oka berkecimpung dalam dunia modeling, pembawa acara, dan penyiar berita.
Isyana bahkan memiliki banyak pengalaman dalam dunia penyiaran, mulai dari bergabung di Trans 7 hingga bergabung dengan Metro TV sebelum akhirnya terjun ke dunia politik. Manuvernya sebagai wamen tentu saja amat dinantikan masyarakat. Niluh Puspa. Sosoknya mungkin bagi kamu yang sering nonton Kompas TV sangat familiar. Nah, Niluh Puspa ini adalah presenter yang membawakan program khusus bernama Niluh di Kompas TV. Menurut pengakuan Niluh Puspa yang menyebut pemanggilannya sebagai wakil menteri untuk ikut pembekalan terbilang mendadak dan membuatnya terkejut. Bahkan ia harus minta waktu untuk bisa berbicara dengan keluarga, dengan suami, dan dengan orang-orang yang berpengaruh dalam hidupnya. Sebab baginya menjadi wakil menteri adalah tugas negara yang sangat berat. Namun ia pun menerima tanggung jawab tersebut dengan masuk di kabinet Prabowo Gibran. Masyarakat Indonesia pun menantikan gebrakan nyata dari Sri Kandi, wakil menteri pariwisata ini. Iren Umar. Terakhir ada sosok Iren Umar. Ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif atau Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Nah, selama ini Iren dikenal melalui perannya sebagai CEO dan founder W3GG serta sebagai Managing Partner di Discovery Nusantara Capital atau DNC. Pengalaman dan kontribusinya di bidang keuangan, investasi, dan sosial menjadikannya tokoh yang dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk memajukan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, dari deretan nama wanita yang menghuni kabinet Prabowo Gibran, menurutmu sudah paskah pos-pos yang mereka tempati untuk bekerja untuk rakyat? Komen di bawah ya, thank you update lovers.